Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan bahwa timnya merupakan ancaman bagi negara-negara lain, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya beranggapan bahwa negara-negara lain sudah menganggap tim merah putih ini sebagai lawan yang tidak dapat dikalahkan. Setelah ini, Indonesia akan menghadapi laga kedua grup C melawan Australia. Mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menjelang laga ini, Ragnar Oratmangoen ditanya apakah setelah menahan imbang Arab Saudi, tim lain di grup C akan melihat Indonesia sebagai ancaman. Ragnar Oratmangoen dengan percaya diri mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal dia sudah berpikir bahwa tim lain di grup C telah menganggap timnas Indonesia sebagai sebuah ancaman. Saya pikir sejak awal negara lain sudah merasa bahwa kami adalah tim yang bisa mengancam mereka, ujar Ragnar. Pemain FC Vidender tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia dianggap sebagai ancaman karena kualitas yang ditunjukkan tim merah putih semakin bagus. Menurutnya, dengan kualitas yang ditunjukkan para pemain saat ini, sudah banyak negara yang menganggap Indonesia sebagai lawan kuat. Ragnar menilai bahwa bukan hanya karena hasil menahan imbang Arab Saudi, tetapi dia meyakini tak akan ada lagi yang menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah, karena memang kualitasnya bagus. Apalagi dalam laga-laga terakhir yang dilakoni, para pemain telah menunjukkan kualitas timnas Indonesia saat ini, sehingga tak akan ada lagi yang berani meremehkan. Saya pikir negara-negara lain sudah menganggap Indonesia sebagai lawan yang kuat, tuturnya. Shin Tae-yong buka suara terkait kapan Maes Hilgers dan Eliano Reijenders akan bermain untuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap kedua pemain tadi bisa dimainkan pada November nanti. Seperti diketahui, Maes Hilgers dan Eliano Reijenders merupakan calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick pada Jumat 6 September 2024 kemarin. Maes merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai back, sedangkan Eliano adalah pemain versatile atau mampu bermain di segala posisi. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan timnas Indonesia. Shin berharap proses naturalisasi Maes dan Eliano rampung pada November 2024. Dengan demikian, kedua pemain itu dapat membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika harapan Shin terpenuhi, Maes dan Eliano bisa melakoni debut pada laga melawan Jepang atau Arab Saudi. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia sedang bersiap untuk pertandingan melawan Australia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, mengaku tidak sabar berjumpa dengan supporter di laga kandang melawan timnas Australia. Ia takjub melihat militansi supporter skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini sedang berlatih untuk mematangkan kebugaran menjelang pertandingan. Maarten Paes dan kolega berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Menjelang pertandingan melawan Australia, Paes mengaku sudah tidak sabar bertemu langsung dengan supporter timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu mengaku sudah sering melihat potongan video militansi supporter. Saya berharap banyak pada fans, jujur. Dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Maarten kepada awak media. Sementara itu, pada laga pertama, timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi 1-1. Saat itu, Maarten Paes yang melakoni debutnya bermain sejak awal pertandingan dan melakukan banyak penyelamatan krusial. Laga timnas Indonesia versus timnas Australia tersebut bisa disaksikan secara langsung di RCTI mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kapten timnas Australia, Matthew Ryan, mewaspadai betul timnas Indonesia yang menjadi lawan mereka Selasa mendatang. Kiper AS Roma itu meminta Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk fokus saat bersua timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika tidak fokus, Matthew Ryan meyakini skuad Socceroos kembali mengalami hasil buruk layaknya saat kalah 0-1 dari Bahrain di matchday pertama. Ex-kiper Brighton dan Hove Albion ini mengakui kualitas timnas Indonesia. Sebab,
ia pernah membela klub Liga 1 Belanda AZ Alkmaar pada musim 2022 sampai 2023. Di saat bersamaan, personel timnas Indonesia saat ini dihuni jebolan Liga 1 Belanda seperti Maarten Paes, Jay Ijes, Nathan Cho Aon, Ragnar Oratmangoen, dan banyak lagi. Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri, tegas Matthew Ryan. Pada Februari 2024, Australia pernah mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Meski timnas Indonesia bermain lebih bagus, Australia yang memenangkan pertandingan karena memanfaatkan semua peluang menjadi gol. Berselang 6 bulan, kualitas timnas Indonesia tak lagi sama. Secara kualitas, skuad asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan. Masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan menjadi salah satu faktornya. Sekarang, kehadiran mereka mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Supporter antusias mendatangi latihan timnas Indonesia menjelang laga lawan Australia. Mereka berkumpul di sekitar tempat latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Minggu sore WIB. Menurut pantauan di lokasi, para supporter berangsur ramai sejak sore hari. Beberapa dari mereka membawa keluarga untuk menyaksikan langsung tim kesayangan berlatih. Namun, beberapa supporter terlihat tidak mengenakan atribut timnas Indonesia. Walau begitu, mereka tampak antusias menunggu kedatangan pasukan Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia datang pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dan langsung masuk ke dalam stadion dengan pengawalan ketat kepolisian. Para supporter pun hanya bisa menyapa para pemain sebelum memasuki stadion. Setelah itu, hanya awak media yang diperbolehkan untuk masuk dengan kepentingan meliput. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes sudah menjadi WNI sejak April lalu. Saat itu Paes menjalani sumpah janji setia untuk mendapatkan paspor Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Maarten Paes sempat menunjukkan kepiawaiannya dalam berbahasa Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu mengaku masih terus belajar. "Saya terus belajar setiap hari," kata Maarten Paes. Menurut Maarten Paes, rekan setimnya, Sandy Walsh, sangat membantunya dalam berbahasa Indonesia. Walsh memang sudah cukup lancar berbicara dengan bahasa tersebut. Maarten Paes mengaku belajar bahasa Indonesia dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan buku rujukan. Bahkan, Maarten Paes berani sesumbar. Ex penjaga gawang FC Utrecht ini siap diwawancara dengan bahasa Indonesia sebulan lagi. "Saya juga punya buku yang jadi rujukan saya untuk belajar. Dan sekarang kemampuan berbahasa Indonesia saya makin bagus. Mungkin bulan depan saya siap diwawancara dengan bahasa Indonesia," ujar Maarten Paes. Maarten Paes kemudian ditanya mengenai Sandy Walsh, sosok yang berperan besar membantunya dalam berbahasa Indonesia. Menurut Maarten Paes, Sandy Walsh adalah sosok yang lucu dan bersahabat. Walsh disebut akrab dengan semua pemain timnas Indonesia.